Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nulis kali ini ingin bahas soal ya orang-orang sekarang ini pede banget kalau salah itu dia. Orang-orang sekarang ini kalau apa ya sudah diomongi sama suhunya, sama petingginya, sama seniornya, ya, percayanya luar biasa. Semua omongannya dianggap wah bener, wah orang-orang yang apa ngomongnya sok yakin itu diyakini benar juga. Beberapa hari ini penulis ya nemu orang-orang kayak gitu lagi ya. Yang pertama ketika penulis membahas soal pengaruh efek mengarahkan panas angin radiator ke arah lain. Yang kedua soal minyak goreng. Yang untuk pembahasan radiatornya itu ada banyak ya, mungkin 3, 4, 5 orang gitu ya. Nulis sudah agak lupa. Nah intinya sama ya. Kalau mesin overheat ya nggak ada efeknya lah bila angin itu diarahkan ke arah lain. Angin panas radiator ke arah lain itu tidak akan membantu pendinginan mesin, tidak akan menyelesaikan masalah overheat yang terjadi pada mesin. Wah, dapat. Sejak pakai Pertamax baru ya, berbet. Sudah 2 kali sih Pertamax, gak enak ya. Beda dari biasanya Pertamax gitu. Jadi intinya mereka nggak percaya, dan masalahnya adalah kalau nggak percaya toh nggak apa-apa, tapi ya mereka membodoh-bodohkan, mengagung-agungkan insinyur pabrikan, pakai kata-kata WKWK, pakai emoji ketawa sampai keluar mata air, ketawa sampai berguling-guling kayak gitu ya. Merasa bahwa apa yang penulis ungkapkan itu wis menggelikan lah, lucu, nggak masuk akal dan seterusnya. Jadi pendapat bahwa mengarahkan angin panas radiator ke arah lain ya, ke arah bawah itu ya disebut langkah yang bodoh, nggak masuk akal, nggak logis. Katanya kalau ya komponen semua sudah sempurna, masih kondisi standar, kerja dengan baik, nggak mungkin terjadi overheat. Tapi yang paling parah adalah ketika diomongkan bahwa memindahkan angin panas radiator ke arah lain itu tidak ada efeknya, tidak memberi manfaat. Padahal ya justru di dunia sport mengarahkan arah panas angin radiator ke arah lain itu merupakan salah satu modifikasi wajib ya, terutama untuk kendaraan yang dipakai kondisi kebut-kebutan lama ya. Walau kondisi mesin standar, lain-lain standar, tapi modifikasi itu jadi salah satu hal yang wajib. Tentunya beda dengan yang dilakukan penulis. Kalau di dunia balap, anginnya diarahkan ke atas, tidak ke bawah. Jadi modifikasinya namanya radiator duct ya, radiator duct. Jadi buat saluran khusus untuk angin radiator biar lari ke atas. Dan tentu mereka buatnya tidak dari bahan anti panas ya, tapi dari yang lebih permanen. Walau penulis merasa aneh juga karena ada yang
buatnya dari kardus ya kalau nggak salah, tapi buatnya lebih permanen, entah dari plat besi, plat aluminium, plat seng, tapi dari logam. Jadi seperti itu ya realnya ya. Jadi padahal ada solusi nyata, solusi beneran dipakai beneran di dunia balap, tapi disebut bodoh, disebut macam-macam. Aneh ya, padahal untuk beberapa kasus ngomongnya, oh ya kalau ini kan dipakai dunia balap, jadinya bisa dong pakai harian gitu kan. Biasanya ngomong gitu, tapi kok ini padahal jelas-jelas di dunia balap dipakai, tapi kok begitu diomongkan dipakai di kendaraan harian kok diketawakan. Karena ya sebenarnya kalau pertimbangkan efek negatifnya justru minim, efek positifnya justru banyak. Aki lebih adem, ECU lebih adem, part lebih adem sehingga lebih awet dan seterusnya lah. Nah yang berikutnya soal minyak goreng. Kalau minyak goreng ini sebelumnya juga banyak ya. Penulis buat 2 video khusus di channel ini ya gara-gara ada yang ngomong dengan gaya sok ilmiah, sok pinter, yang lain dianggap super bodoh, super terbelakang ya. Dianggap oh pantas Indonesia nggak maju-maju, pemikirannya bodoh, mundur, idiot dan seterusnya lah ya, pakai kata-kata itu. Dan juga tidak lupa pakai emoji ya, emoji ketawa sampai berlinangan air mata, mulut terbuka lebar, ada butiran air matanya. WKWK-nya juga setiap komentarnya disertai WK. Yang pertama dulu lebih cepat terbakar mana antara oli full sintetik dengan minyak goreng. Itu bikin video itu karena ada yang ngomong minyak goreng itu pasti lebih cepat hangus, lebih cepat terbakar daripada oli mesin. Orang bodoh pun pasti tahu gitu ya. Nah, yang nggak tahu itu adalah orang yang lebih bodoh daripada orang bodoh gitu ya. Istilahnya kasarannya kayak gitu. Padahal setelah dibuktikan sendiri, ya ternyata dalam kondisi yang sama, oli full sintetik yang kosong duluan. Ya sebenarnya nggak cuma oli full sintetik toh ya, oli manapun yang penulis coba itu selalu terbakar lebih dulu daripada minyak goreng. Yang terakhir ini juga sama ya, orang dibodoh-bodohkan gitu ya, ngomong seakan-akan bener, seakan-akan ilmiah, seakan-akan hebat gitu ya, mengungkapkan seakan-akan teoristis, pakai menjelaskan ini itu pabrikan sudah bikin gitulah, seakan-akan pabrik oli itu jujur, seakan-akan pabrik oli itu punya kemampuan, seakan pabrik oli itu pasti tahu caranya bikin oli yang baik gitu ya. Seakan-akan pabrik oli itu pasti hebat, lebih ngerti daripada kita gitu. Terus di akhir katanya ngomong minyak goreng manapun itu pasti lebih cepat mendidih atau ya pakai kata-kata yang semacam itu. Minyak goreng itu lebih cepat mendidih daripada oli mesin. Dan penulis buat dah videonya. Dalam hati saya udah tahuan. Nggak nyangka ada kejutan juga di videonya, di akhir videonya.
ketika uji panasnya wis ketahuan lah, oli mesinnya mendidih lebih dulu. Dan ini termasuk oli-oli lain juga ya, uji pakai oli lain hasilnya pasti kayak gitu juga, oli mesin mendidih lebih dulu. Bahkan penulis itu masih baik hati ya, nggak pakai oli yang penulis tahu betul oli jelek seperti oli BM1, oli ENEOS molybdenum, oli Idemitsu. Kalau olinya oli Idemitsu atau ENEOS molybdenum belum apa-apa pasti sudah hitam gitu ya. Kalau olinya oli apa maneh sing cepet menguap itu sudah habis lebih dulu, kering hitam. Saking masih baik hati tak pilihkan oli yang ya masih nggak terlalu parah lah. Dan ternyata apa ya, beneran oli mesinnya mendidih lebih dulu. Dan ada kejutan lagi selanjutnya, itu sempat terbakar ya. Itu sebenarnya terbakarnya 3 kali, tapi ya penulis cut karena yang sesudahnya itu kesalahan penulis. Itu apinya itu mati karena penulis tiup ya. Dan kesalahan yang penulis lakukan, niupnya terlalu kencang sehingga cairannya itu jadi nyebar keluar dari lubangnya. Keluar dari lubangnya makin merata ya makin cepat terbakar. Akhirnya ya wis percobaan dihentikan, nggak ada tunjukkan di videonya. Tapi itu jelas kelihatan bahwa yang terbakar adalah oli mesin. Di saat oli mesin terbakar, minyak gorengnya belum terbakar, padahal wadahnya sama. Penulis juga sengaja naruhnya nyilang. Minyak goreng canola dan minyak goreng Vilma penulis taruh menyilang. Karena kan kalau mungkin ada yang curiga, oh ini panasnya nggak rata, itu kan. Kalau panasnya nggak rata kan berarti yang sebelah sisi satu saja yang misalnya mendidih duluan, yang terbakar duluan. Tapi kalau bersilangan kan ya nggak mungkin udah seperti itu. Kalau terjadinya bersilangan kan artinya panasnya merata kan ya. Dan terbukti itu terjadi persilangan. Pas yang di posisi oli mesinnya saja yang mendidih duluan atau terbakar. Yang lain-lain juga sama ya. Ada yang ngomong minyak goreng itu nggak punya kekentalan. Entah itu orang ngerti artinya kekentalan atau enggak. Ada yang ngomong nggak punya viscosity index, itu juga nggak jelas itu apa maksudnya. Karena semua minyak ya yang bisa mengalir di suhu ruangan itu pasti punya kekentalan, pasti punya viscosity index. Karena viscosity index itu adalah mengukur reaksi cairan terhadap suhu. Semua minyak pasti ada lah reaksinya. Makin cepat encer atau tidak. Nah, ada juga yang ngomong minyak goreng di suhu rendah itu kental sekali. Ya wes, oleh karena itu penulis melakukan pengukuran di suhu ruangan. Dan ketika dilakukan pengukuran di suhu ruangan, kelihatan jelas bahwa minyak goreng itu lebih encer daripada oli mesin. Kita nggak ngomong minyak nabati lain ya, soalnya contohnya kalau castor oil, kalau minyak jarak, minyak yang dipakai untuk balap itu beda ya, itu kental ya, sekitar setara 20-50 lah. Tapi kalau minyak sawit, minyak canola, minyak jagung, minyak zaitun,
itu encer ya, di ruangan lebih encer. Jadi kalau ada orang yang mengklaim minyak goreng itu apa jenenge di suhu yang dingin sangat kental sekali, nah itu salah. Tapi kalau beku ada benernya, tapi itu tergantung merek dan tergantung jenisnya. Minyak kelapa itu paling mudah beku, katanya suhu 10 derajat aja beku. Kalau minyak sawit mendekati 0 beku, tapi ada juga yang seperti misalnya merek Sunko itu di suhu 0 derajat nggak beku. Nah, kalau minyak jagung, minyak canola, minyak zaitun, nah itu beda lagi. Itu bekunya di bawah suhu 0. Jadi harus perhatikan itu ya. Kita cek fakta ilmiahnya dulu. Ada yang orang ngomong minyak goreng tidak tahan panas, menyebabkan lumpur, tidak bisa melicinkan mesin. Nah itu orang yang belum melakukan uji coba. Karena kalau yang sudah coba nggak mungkin ngomong gitu. Ngomong tidak tahan panas ya, tapi banyak sekali kasus di mana yang olinya cepat berkurang, yang apa jenenge mesinnya panas, yang oli cepat habis. Apa mana sih mas? Pokoknya yang mengalami oli itu nggak tahan panas, begitu pakai minyak goreng bisa mendingan, ada perbaikan. Yang soal lumpur malah berlawanan. Diklaim kalau pakai minyak goreng menyebabkan lumpur macam-macam, tapi ya nyatanya banyak yang jadi kendaraannya itu batal turun mesin, padahal sebelumnya divonis harus turun mesin karena mesinnya berlumpur, karena mesinnya berkerak, keraknya banyak. Kalau dibiarkan itu bisa bahaya atau gini. Kalau sudah saluran mesinnya buntu itu bisa rusak macam-macam lebih banyak. Dan akhirnya turun mesin, yang kemudian kalau turun mesin habis banyak juga, nggak mungkin habis sedikit. Dan ya sudah cukup banyak ya yang batal turun mesin setelah pakai campurannya minyak goreng. Ada yang pakai resep meseran B40 atau minyak goreng, atau bahkan cuma minyak goreng saja. Jadi cuma minyak goreng saja sudah bisa membantu membuat mesinnya bisa lebih bersih dari lumpur. Kok bisa ada orang yang ngomong pakai minyak goreng itu jadi bikin perlu lumpur, cepat bergerak, mudah teroksidasi macam-macam gitu. Ya itu karena omongannya dari petinggi-petinggi grup oli ya. Maaf ya, karena penulis kok merasa aneh, orang di grup oli kok pendidikannya kurang kayak gitu gitu. Mau nyarahkan yang mana lagi gitu ya. Kalau member-membernya sebuah grup oli itu sampai salah paham, itu yang harus disalahkan kan orang-orang yang menyebar ilmu di situ. Kok bisa terjadi member-membernya itu sampai salah dalam hal kemampuan minyak goreng, pakai alasan pabrikan gini. Nggak ada yang namanya oli mesin dari minyak goreng gini. Oh iya, terakhir juga penulis sudah pernah coba oli dari bahan minyak kelapa sawit, dari CPO, crude palm oil, merek jet oli polos. Walau
kesimpulan akhirnya nggak terlalu beda daripada oli-oli rata-rata, tapi itu kan sudah oli dari bahan minyak goreng. Walau ada kelemahan fatalnya ya, tapi itu kan sudah jadi oli mesin. Penulis juga sudah coba, tinggal disempurnakan saja. Jadi harus hati-hati ya sekarang ini ya, orang yang ngomong sok yakin soal itu, mintaan bukti, karena bisa jadi itu orangnya cuma ikut-ikut ngomong padahal nggak ngerti apa-apa. Ya wis, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.